Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 12 Januari 2026, hari Senin, yang dimana ini adalah minggu kedua di bulan Januari 2026. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi lo subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke, di sini saya langsung cepat aja. Kalau sekarang ini kondisinya sedang sangat luar biasa memprihatinkan, ya. Jadi di sini di sini untuk masalah NFP kemarin saya tidak pedulikan dulu, karena kalau kemarin di Discord ya, jika ada yang ngambil buy di sini ketika marketnya break kena di supply 4515 kemudian nyampe 4882 lagi, sebenarnya ada yang ngebuy di sini. Tapi ini jam 2 pagi bagi yang begadang sih sebenarnya dapat ya. Tidak worth it buat di sell pada saat NFP kemarin. Oke, untuk di sini kenapa sedang mengkhawatirkan banget nih untuk di gold ya? Karena hari Sabtu kemarin ya, Sabtu dan Minggu kita mendapatkan 3 berita penting. Ya, di sini saya langsung catat aja, sisanya sih kalian bisa cari di Google sendiri ya. Yang pertama adalah masalah kapal minyak di Venezuela. Oke, masalah Venezuela, bersalah ketik. Ya, ini bisa kalian cari sendiri update-nya. Masalahnya adalah untuk di kapal minyak sendiri itu ditahan lagi sama Amerika. Kemudian untuk masalah kedua adalah masalah dengan US dan Iran, ya. Kemudian yang ketiga adalah US dengan Greenland. Oke, 3 ini berita combo maut yang dimana hari Senin sekarang kita langsung mendapatkan gap yang sangat besar. Kalau dilihat di broker kalian masing-masing, walaupun kalau misalnya nggak ada gap ya kayak di sini lah ya. Di sini kalau kalian lihat versi dari Oanda, di sini market gapnya itu langsung memberikan kita gap besar sejauh bukan 1000 ya. Sebentar, 1000 pip ini ya, baru saya ngeh nih. Kita mendapatkan gap sejauh 1000 pip di sini. Memang kelihatannya nggak ngotak. Oh sorry, 100, nggak mungkin 1000 ya. Sorry, saya salah ya. Di sini kita mendapatkan gap dari harga 4509 open market 4521. Kita mendapatkan gap sejauh 118 pip ya, sejauh 118 pip, dan sekarang harganya sudah di angka 4595 menuju all time high lagi dikit banget 4600. Oke, di sini saya ingatkan sekali lagi, ini adalah 3 combo maut yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Ya, Sabtu dan Minggu kemarin. Jadi urutannya adalah sebenarnya sih di sini urutan beritanya seperti ini ya, yang dimana masalah kapal minyak di Venezuela, kemudian masalah US dengan Iran, atau enggak ini US Iran atau dengan Syria ya ini. Kemudian yang terakhir adalah di Greenland dengan masalah akuisisinya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari runut awalnya, sebenarnya di sini yang pertama adalah tetap nih Venezuela, masalah ketangkapnya presidennya itu kan ya. Kemudian masalah US dengan Greenland, yang katanya kan Trump tidak akan membuat gerakan senjata ataupun apapun itu, ya kan. Jadi untuk sekarang, karena kenapa ini menjadi berita terakhir, karena ini merupakan berita kalau nggak salah hari Minggu kemarin ya. Sedangkan untuk hari Sabtu kemarin adalah berita tentang kapal minyak dan juga serangan dari US ke Syria dan akibat dari protes dan juga yang ada di Iran. Jadi ini 3 combo maut sehingga market otomatis mengalami yang namanya risk of the market. Otomatis market akan mencari yang namanya safe haven asset. Otomatis semuanya akan lari ke metal asset. Untuk pagi ini aja sekarang saya recording jam 8.52 pagi, gold sudah naik sejauh 1,84% ya, 1,85 lah. Sedangkan silver sudah naik sejauh 3,93. Ini silver tinggal tembus all time high di atas 84 aja nih. Ya, ini sudah memasuki all time high gila untuk di gold, sisa tinggal lagi dikit aja 4.600. Jadi hati-hati. Ya, tidak semua orang ketika mendapatkan berita geopolitik panas seperti ini itu kalian bisa trade ya. Jujur, kalau boleh saya katakan, kalau kalian tidak bisa untuk trade dengan kondisi geopolitik yang besar seperti ini, sebaiknya jangan. Literally sebaiknya jangan dipaksakan ya. Memang kalau dibilang secara teorinya, secara fundamental, kita melihat yang namanya risk of the market ataupun pelarian ke safe haven asset
memang secara teorinya kita memang melihat yang namanya metal naik, apapun terjadi ataupun adanya retracement sedikit, kita akan melakukan open posisi buy. Tetapi ingat, dengan adanya risk of the market, dengan volatilitas yang sangat besar, apalagi sekarang masih hari Senin, awal minggu, volatilitas yang besar di sini dan sekaligus volume yang besar itu tidak semua orang bisa menikmatinya. Karena ada beberapa orang yang dimana ketika marketnya bergerak normal, mendapatkan yang namanya sesuatu yang normal, itu bisa mendapatkan untung, bisa. Tapi tidak untuk kemungkinan juga ketika terjadi gerakan besar seperti ini, ada juga yang diuntungkan. Jadi, untuk sekarang jangan ngide buat ambil sell. Sekali lagi, jangan ngide buat ambil sell. Tetap ambil buy, hanya saja tadi sudah saya katakan di awal, kalau kalian tidak kuat dengan resikonya yang besar, dengan gejolak volume dan volatilitas yang besar, sebaiknya jangan. Walaupun tetap kita melakukan buy, tapi kita tidak tahu seberapa besar retracement yang akan terjadi, entah hari ini atau mungkin besok dan sebagainya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai gegabah baru kalian ngelihat ini marketnya, oh oke, ini sudah all time high 4.600, buy aja. Memang secara teorinya buy, cuman tetap trading itu kita harus mengukur resikonya. Jangan membabi buta untuk ambil posisi buy. Oke? Jangan membabi buta, santai aja. Kalau misalnya kalian ingin skip hari Senin sekarang, misalnya kalian melihat ini marketnya terlalu kacau pergerakannya, kalian merasa di dalam diri kalian ini, saya nggak mampu, saya sudah kapok misalnya dengan kejadian kemarin, oke, skip hari Senin, kalian lupakan aja. Karena pasti akan ada hari. Ya, pasti akan ada harinya kalian akan mendapatkan untuk trading. Jadi jangan sampai gegabah, ya. Dalam satu minggu at least pasti kalian dapat 1 atau 2 hari. Itu sudah menjadi apa ya bahasanya ya, hukum dari ekonomi lah bahasanya. Jadi berarti dalam satu minggu berdagang, setidaknya dalam 1 hari atau 2 hari itu pasti kalian dapat untung. Ataupun kalian bisa untuk ambil posisi. Ya, jadi sekali lagi kalau kalian tidak kuat dengan kondisi sekarang, market ini sudah mendekati 4.600 lagi, ya dikit banget lah ya, ini sudah mau 4.600, sebaiknya jangan nekat untuk sell. Sekalipun kalian sell pun harus pikir matang-matang, karena ingat kita mendapatkan 2 gap di XAUUSD sekarang. Ya, gap pertama adalah pada saat penangkapan di Presiden Venezuela yang ada di tanggal 5 Januari setelah tahun baru, dan sekarang gap yang terjadi pada saat Greenland. Oke, sudah ada 2 gap di sini. Jangan kalian berespektasi ini bakal terbang terus. Hati-hati ya. Apapun yang naik, in the end dia bakal turun. Ya, entah apapun itu alasannya, jika semisal ini memang bakal terus naik, ya udah. Hukum supply demand itu bakal berlaku, yang dimana apapun yang naik biasanya akan tetap akan turun, dan turunnya pun pasti akan mengalami hal yang wajar. Oke, entah ini gapnya bakal ditutup atau enggak, saya tidak tahu. Yang penting sekarang adalah marketnya sudah all time high, dan let's say lah kita sudah bisa bilang nih 4.600 ya, walaupun di sini ya pas ya 4.600,76. Ya, sudah kena 4.600. Jadi apakah kita worth it buat sell? Sebaiknya enggak. Oke, dengan demikian bagaimana? Oke, dengan dari segi daily, ya kemarin pada saat live di Discord, ya sudah saya katakan, jika semisalnya secara weekly kita bisa tutup di atas 4.500, maka otomatis target terdekat adalah all time high. Ini kondisi di mana belum ada geopolitiknya. Ingat yang saya katakan di Discord kemarin adalah di hari Jumat. Penutupan pada saat jam 11 malam kalau nggak salah ya, setelah NFP. Sedangkan beritanya itu kan di hari Sabtu dan hari Minggu. Ya udah nih otomatis ya, dari harga 4509, 45011 sampai udah 4600. Ini udah kenaikannya udah nggak ada obat ya. Jadi sekali lagi, kalau kalian tidak ingin, ini sudah naik 2% ya. Kalau kalian tidak ingin mendapatkan hal yang luar biasa jelek, sebaiknya sabar. Sabar itu adalah kunci terbaik. Oke, hati-hati aja. Dan sekarang sudah mencapai all time high baru, dan apakah di sini bearish engulfing-nya bisa invalid? Yes, ini bisa invalid, yang dimana berarti kita mendapatkan pola candle hotdog di sini, ataupun kita mendapatkan pola yang namanya pola base, yang dimana market ini membuat rally
ya, rally, kemudian dia ngebuat base di sini ataupun pola hotdog di sini yang dimana di sini adalah hijau, kemudian merah dan kemudian hijau lagi, ya ibaratnya kayak hotdog gitu kan ya, atau nggak burger apapun bahasanya, saya buat teorinya sih seperti itu ya. Atau nggak ya apalah candle apalah sebutannya kalian. Kemudian di sini marketnya membuat hijau. Dengan kita mendapatkan minggu ini tutup di atas all time high-nya di sebelumnya. Ya, ingat all time high sebelumnya adalah ada di harga 45.50. Kalau hari ini kita mendapatkan market close di atas ini, well, it's good. Berarti otomatis marketnya itu akan mengalami yang namanya all time high gila, mungkin sampai 4.700 bisa saya katakan. Oke, tapi kalau misalnya ini adalah fake out dan condong untuk break ke bawah dan kembali lagi di bawah 4.500 pada minggu ini, wah, itu bakal menjadi kondisi yang sangat luar biasa sulit untuk XAUUSD jika semisalnya marketnya untuk berbuat naik lagi. Ya, tapi harapan saya sih sebenarnya semoga clear ya, walaupun kita mendapatkan dua gap minggu lalu dan minggu ini, hari Senin sekarang. Ya, harapan saya tetap ini marketnya masih bisa untuk naik dan membuat all time high sampai 4.700. Menurut saya sih 4.700 ini adalah harga yang make sense. Ya, kalau 5.000 sih kayaknya gimana ya? Kalau target 5.000 dolar per troy ounce, I think possible, hanya saja kayaknya agak berat. Bisa terjadi, ya kan, bisa terjadi, cuman beneran kita perlu ada suatu alasan gila kenapa ini marketnya naik luar biasa, ya kan. Ini kita perlu alasan luar biasa selain geopolitiknya yang tadi, oke? Jadi tidak untuk kemungkinan dengan dia membuat base di sini, dan jika memang ini membuat kenaikan rally, berarti kalau diukur dari rally sebelumnya dari sini, kita bicara weekly ya, dari sini sampai sini, dan ketika dia break dari rally-nya dan kita ukur 1:1, maka target paling dekat adalah 4.900 ya. Ya lagi dikit lah 5.000. Jadi tidak menutup kemungkinan 5.000 memang bisa tercapai, tapi kita perlu melihat juga apa alasannya. Ingat, dalam setiap bulan, dalam setiap minggu itu pasti ada berita ekonominya. Jadi minggu lalu kita mendapatkan data NFP yang sebenarnya hasilnya mix ya. Kemudian minggu ini kita mendapatkan data mana dia ya? Untuk minggu ini kita akan mendapatkan data tingkat data inflasi di Amerika. Jadi tentu aja kita akan melihat juga datanya ini seperti apa, kemudian minggu depan akan seperti apa. Jadi tentu aja kita akan melihat dampaknya itu seperti apa, oke? Jadi hati-hati aja untuk di kedepannya. Sekali lagi ya, kalau misalnya ini marketnya adalah fake out dan drop ke bawah dan ditutup bearish minggu ini, jujur minggu depan sih kemungkinan bakal terjadi skenario yang gila sih ya. Cuman kalau dilihat dari line chartnya, dari segi line chart, kalau dibilang ini otomatis marketnya bullish banget ya. Marketnya itu adalah ngebuat high, low, high, low, high. Ini bisa ngebuat high lagi nih ya. Jadi secara line chart ini marketnya masih respect area RBS-nya, ini belum di break juga ya kan. Jadi otomatis secara line chart kita masih mendapatkan adanya retest dari RBS-nya. Kemudian dari segi indikator memang kemarin menunjukkan yang namanya potensi bearish divergence. Nah, dengan dia hari ini membuat all time high baru, menurut saya di sini bearish divergence-nya bisa invalid, tetapi tidak menutup kemungkinan ini bisa menjadi multiple bearish divergence. Dalam artian harga dipaksa naik dari segi time frame weekly, tapi dari segi RSI-nya itu semakin lama semakin turun. Ingat, terakhir untuk RSI ini saya pakai setting RSI normal ya, 14 ya. Nih, RSI setting normal 14. Jadi jika nanti dari segi weekly, RSI-nya ini tidak berhasil dalam minggu ini itu tutup di atas 79 atau enggak wajib tutup di atas 80 untuk di minggu ini ya. Jika misalnya minggu ini bisa tutup di atas 80, maka ini akan menginvalidasi yang namanya bearish divergence dari segi time frame weekly. Tetapi jika misalnya minggu ini marketnya justru tidak berhasil di atas 79,29 ataupun di bawah 80, atau nggak lebih parahnya adalah tutup di bawah 70 tiba-tiba, maka ini akan menjadi bearish divergence multiple, yang dimana di sini marketnya terus ngebuat lower high, tapi secara candlestick dia terus ngebuat higher high. Ini kemungkinannya jika terjadi suatu berita penting, saya nggak akan heran jika misalnya bakal
turun lagi sampai ke 4000. Ya, bukannya saya mau nakut-nakutin, cuman saya cuma berpatokan dulu dari segi momentumnya ya. Jika momentumnya ini ke depannya, ini saya nggak pakai stokastik ya. Jika misalnya ke depannya di sini marketnya gagal ngebuat high lebih tinggi di atas 79,29 dari segi RSI, ini bakal menjadi multiple bearish divergence. Ya, kalau sudah kayak begini, saya worry-nya marketnya drop 4000 itu gampang. Tapi sekali lagi kita perlu yang namanya beritanya apa? Ya, kita perlu banget beritanya apa, karenanya apa, baru kita bisa oh ini alasannya seperti ini, oh ini alasannya seperti ini, seperti itu ya. Jadi ini tetap menjadi concern untuk di minggu ini karena bakal menjadi kunci apakah bakal menjadi multiple bearish divergence atau ini bakal membreak ataupun menginvalidasi terjadi namanya bearish divergence. Oke. Tapi untuk sekarang jika kalian ingin trading, sekali lagi sebaiknya kalian ingin trading scalping aja sih. Keluar masuk, ambil 30, 40, 50 pip keluar, ambil lagi 40, 50 pip keluar, 50 pip keluar, sekian cepat sih ya. Dengan volatilitas yang besar sekarang, kalian yang biasanya scalping cepat mengandalkan momentum, ini kalian bisa ambil sekarang ya. Tapi kalau yang biasanya kayak intraday, ngambil posisi bagus, tunggu di support, supply, demand, break structure apapun itu, wajib sabar ya. Tapi kalau kalian yang memang scalping time frame 1 menit bahkan ya 3, pokoknya di bawah 5 menit lah ya, kalian paksa cari resisten, intinya ngambil buy, breakout buy, ketika terjadi ya apapun itu, kalian langsung ambil posisi bisa. Karena untuk sekarang di sini menurut saya ini cepat banget. 40, 50 pip ini sekejap mata, nggak sampai 1 menit pun candlenya sudah langsung naik ataupun turun 50 pip, ini cepat ya. Jadi hati-hati. Oke, itu dari segi weekly. Otomatis weekly kita mendapatkan yang namanya kenaikan all time high baru, tidak berubah. Dari segi daily sekarang, oke, dari segi daily sudah saya katakan berulang kali, daily market structure masih mengalami yang namanya bullish. Oke, ingat, bullish structure di sini adalah high, ini adalah low ya. Otomatis di sini marketnya membuat adjustment. Nah, secara pergerakan besar marketnya adalah bergerak seperti ini. Ini adalah high, ini adalah low, dan ini adalah high. Makanya sudah saya berulang kali katakan ini adalah adjustmentnya di sini. Ya. Di sini adalah adjustment dan di sini adalah break of structure. Ya, otomatis kan marketnya bullish. Nah, sekarang adalah potensi marketnya ngebuat yang namanya break of structure lagi. Oke. Secara swing besar kan marketnya naik. Bahkan swing kecilnya pun marketnya masih naik. Ya. Kalau kita bicara swing kecil sekarang, high low, high low, high low, kemudian dia ngebuat high low dan high, dan dia ngebuat low. Makanya saya berulang kali katakan terakhir di sini adalah sebagai low. Jika terjadi candle close di bawah 4271 bakal terjadi change of character, tapi tidak terjadi. Jadi otomatis dari segi daily marketnya ini sekarang naik lagi. Nah, ya kayak begini. Jadi internalnya ini tetaplah bullish, secara major structure-nya pun bullish. Ya, ingat dari segi major structure-nya ini adalah low, high, low, high. Ya, ini internalnya adalah boss, kemudian eksternalnya tetap juga boss. Jadi sekarang ini adalah memvalidasi marketnya itu adalah bullish sekali. Ya, ini adalah boss, ini juga adalah boss. Jadi sekarang kita tinggal tunggu aja apakah marketnya bisa beneran tutup di atas all time high 4550 pada hari ini atau enggak gimana. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicarakan adalah dari segi daily. Oke, daily structure adalah bullish. Kalau kita cek dari indikator kalau kita bicarakan masalah stokastik dan juga RSI. Memang stokastik sekarang dari segi fast-nya sudah ke 80, yang slow masih 70, yang dari segi RSI-nya masih di 69. Jadi penentuan hari ini adalah kalau bisa marketnya itu tutup di atas 4.600, otomatis besok ini keduanya antara stokastik dan RSI bakal masuk ke dalam zona overbought. Dan ketika keduanya masuk ke dalam zona overbought, maka otomatis marketnya akan mendapatkan yang namanya momentum untuk naik juga. Tapi
Tetap, skenario terburuknya adalah kalau semisalnya tiba-tiba ini marketnya ngebuat high, kemudian stokastiknya justru gagal ngebuat high. Kalian tahulah ini namanya classic bearish divergence. Ya, sekali lagi itu adalah skenario terburuk. Tapi kalau skenarionya bagus adalah ya udah dia masuk ke dalam zona overbought di sini, ini juga masuk ke dalam zona overbought di sini, ya stokastik juga masih menganga ke atas gitu kan. Ketika dia menganga ke atas kemudian dia flat, ya udah enak tuh ya. Kita bakal ngelihat all time high 4.700 sih, itu gampang kali. Ya, mungkin hanya dalam kurun waktu 1 minggu kita bisa melihat 4.700. Tapi kalau misalnya gagal kayak tadi skenario terburuk, well itu adalah skenario yang tidak saya inginkan sebenarnya ya. Tapi semoga ini kita mendapatkan kepastian yang dimana ini adalah boss, kemudian ini menjadi overbought semua ke atas, tidak ada tanda-tanda yang namanya bearish divergence. Well kita akan trading sampai 4.700. Oke. Dari segi daily sekarang kita akan cek sebenarnya ya, apakah kita sudah mendapatkan yang namanya retracement yang cukup. Ingat ya, retracement yang cukup dari segi daily-nya adalah dari sini. Daily dan H4 ini sebenarnya agak mirip ya, tapi kalau kita bicarakan swing tadi ya internalnya, ini adalah high. Memang ini marketnya itu kalau lihat hampir nyampe 100% dan ini tutupnya di 78,6. Jadi bisa saya katakan ini adalah ekstrim banget gininya. Apa namanya, retrace-nya parah banget ya. Hampir nyentuh 100%. Dan sekarang bagaimana untuk targetnya? Ya udah kalian tinggal balik aja. Ya, kalian tinggal balik untuk mencari titik 1618-nya. Untuk masalah 1272, sekarang kita mendapatkan yang namanya di harga 4626. Ingat ya, kita masih memakai yang namanya swing terakhir, bukan swing besar. Oke. Ini 4625 ya, saya pakai angka psikologi aja, 4625 selaku 1272. Jadi kita masih ada ruang gerak sampai 4625 dan 4720 selaku 1618 daily dari swing terakhir. Kalau sekarang kita bicarakan dengan swing besar, yang dimana swing besar sekali lagi adalah marketnya itu dari sini. Ya, ini kan high-nya yang terakhir ya kan. Kalau kita bicarakan swing besar berarti dari all time high Oktober sampai retrace-nya di sini. Maka kita mendapatkan 1618 ada di 4687. Oke, jadi ini merupakan menurut saya adalah final target jika semisalnya marketnya memang itu adalah respect dari Fibonacci-nya. Karena kalian bisa lihat di sini kan Oktober all time high, marketnya berhenti di 1272 dan kemudian retrace, dan ketika retrace-nya pun sampai 78,6 dan kemudian balik lagi naik, berarti next targetnya adalah jika menggunakan swing di sini adalah sampai 4688 area 4700 dan swing terakhir adalah di 4720 mentoknya. Ya, jadi ini adalah target all time high-nya paling dekat yang paling possible bisa kena. Kalau semisalnya itu sudah kena dan selanjutnya bagaimana? Well, jika itu sudah kena dan itu memang adalah target yang target yang memang dipakai ya, target memang possible dipakai. Berarti next targetnya sih agak sulit untuk dicari ya, karena kalau menggunakan Fibonacci sendiri di sini ini sudah agak jauh sih sebenarnya ya. Sebenarnya sih untuk range-nya adalah untuk next target ya, jika dia di atas 4.700 ya udah sih 4.800, 4.900, 5.000. Ini per $100 ataupun per 1.000 pip. Yang ngelewatin 4.720 aja nih ya. Atau enggak kasih lebih dikit ya, 4.725 sekitaran sana. Tembusannya bisa sampai 4.800, 4.900 dan 5.000 terakhir. Ya, beyond daripada itu agak sulit. Ingat, kita belum ada mendapatkan koreksi weekly. Untuk terakhir ini adalah koreksi weekly ya. Ini termasuk koreksi weekly. Untuk sekarang kita belum mendapatkan koreksi weekly setelah market major drop di sini. Oke. Karena kita masih punya ruang gerak sampai 4625 dan 4720 atau 4700 pas, berarti ya udah kita mendapatkan yang namanya target untuk lanjut buy dan buy. Untuk dari segi daily bagaimana? Otomatis dari segi daily kita menunggu hari ini tutup candle supaya kita memvalidasi marketnya ini melakukan yang namanya breakout structure dari segi daily. Oke.
Kemudian dari segi time frame H4 otomatis kita mendapatkan gap. Ini marketnya tegak lurus ke atas. Ya sama aja sih ya. Otomatis H4 kalau kita bicarakan sekarang masalah structure ya, H4 kita otomatis bakal menjadi apa ya, bos sih sebenarnya ya, cuman kalau kita bicarakan H4 masalah swing atau enggak masalah structure, oke. Structure H4 otomatis sudah menjadi change of character ketika marketnya itu di sini. Ya. Di sini marketnya melakukan change of character di sini ya. Change of character H4. Nah, dia nih ya. Di sini change of character kemudian terbang, retest dari change of characternya tuh ya. Retest dari change of character dan kemudian naik. Berarti otomatis secara H4 sekarang swingnya adalah seperti ini. High, low, dan high. Nah, berarti otomatis dari segi H4 internalnya dan juga karena ini adalah majornya sudah berubah ya. Major berubah, kemudian internalnya pun juga sudah berubah ya. Ingat yang sudah saya katakan dari kemarin, H4 swingnya adalah di sini. Sebelum ini terjadi pada saat hari Kamis kemarin ya. H4 kan terakhir begini. High, low, high. Ingat swing H4 lah tegak lurus seperti ini. Makanya sudah saya katakan untuk tarik Fibo dari sini sampai sini ya. Makanya dianalisa di hari Kamis atau enggak di hari Jumat kemarin, ini marketnya sudah memenuhi standar yang dimana 38,2. Berarti secara majornya ini sudah mendapatkan yang namanya higher low baru dan sekarang adalah higher high yang baru ya. Ini adalah higher high yang baru nih. Kalau kita bicarakan masalah internalnya ya, kalau kita masalah internalnya sih ya kalian sudah tahu sendiri ya kan. Ini marketnya ngebuat high low, high low, high low, high, kemudian change of character di sini karena ada candle close ya kan. Kemudian lower high, lower low, lower high, lower low, change of character ya. Jadi internal dan eksternalnya pun sama-sama sudah change of character, otomatis ini bullish semua. Dan di sini adalah break of structure-nya. Ini adalah break of structure dari segi time frame H4 dan kebetulan juga ini adalah gap. Memang sekarang adalah paling pentingnya adalah dari segi time frame H4 kita mendapatkan retest 4500 kalau dikasih ya, atau enggak yang paling possible adalah marketnya itu retest dari all time high daily per time frame H4 ya, yang ada di harga 4550 atau yang namanya retest dari kita kasih diskon lagi dikit lah ya sampai 4533. Jadi dua area ini ya, dua area ini merupakan target kalau misalnya marketnya itu memang masih bisa lanjut ngejar 1272 swingnya di sini 4625 dan mentok sampai sini targetnya. Jadi skenario H4 adalah market tutup di sini ya kan, lagi 1 jam 40 menit. Kemudian marketnya retrace entah sampai sini ya kan. Kemudian terjadi pembalikan, kalian boleh buy target sampai 4625 atau kalian mau jadikan swing sampai 4700, well terserah ya kan. Tapi kalau misalnya nggak dapat konfirmasi di sini, berarti kemungkinan marketnya akan diskon lumayan jauh untuk nutup gap. Baru kita akan mendapatkan tembak jauh. Enak banget nih ya. Karena kalau kita mendapatkan at least sampai 4540 aja ya, sampai 4700 ini udah 1000 pip. Jadi sabar aja ya, sabar. Kita mendapatkan time frame H4 dulu. Dari segi H4 indikatornya RSI sudah diam di zona overbought nih ya. RSI H4 sudah diam di area overbought, jadi otomatis kita mendapatkan yang namanya konfirmasi marketnya bakal bullish banget. Kita tinggal menunggu retrace aja untuk lanjut open buy. Terserah retrace-nya di mana. Mungkin dia retrace sedikit di sini di 50 ya, atau enggak dikasih diskon lagi sampai 40, 35, kemudian atau enggak ekstrim jauh sampai nutup gap. At least dia maksimum sih menurut saya sampai nutup gap ya, nggak boleh lewat dari nutup gap, itu aja sih ya. Mungkin sampai 50 lah ya, 50 nutup retest ini sedikit, membalikan hajar buy lah ya. Kemudian H1 ya, H1 otomatis sudah ini ya buy semua lah ya. Untuk sekarang dari segi time frame H1 sih di sini masalah balik ke H4 dulu. Untuk masalah H4 tuh best buy-nya ataupun masalah
kalau pakai Fibo, ya ini kan kita masih pakai RBS doang ya. Kalau kita pakai Fibo, ya udah pakai Fibo terakhir di sini ya. Dari sini sampai titik 0 misalnya ya kan. Di sini titik 0 misalnya. Misalnya ya kan. Bentar, coba saya ukur dulu misalnya dari sini sampai sini. Oh, ini sudah ekstrim ya, sampai 200%. Ini sudah agak keterlaluan sih. Dan di sini kalau kalian lihat juga di sini ada overlap ya. 1618 dan 23,6 di sini di 55, 57, kemudian 38,2 ada di 25 ya, 25 sampai 26. Kemudian 50% dan 100%-nya. Jadi ya ini overlapnya di sini menurut saya oke lah ya, overlapping di sini. Overlap Fibo-nya di sini. Nah, ini menurut saya sih oke lah ya. Memang kita lihatlah nanti ya. Jadi dua area ini ya. Sekali lagi untuk Fibo H4 ditarik dari sini sampai sini, dan sekali lagi kalau ini titik nolnya ya 4600 kalau titik nol. Ya udah nih 23,6, 38,2, kemudian 50% adalah retest dari BOS dan nutup gap. Oke, 61,8 dan area 61,8 adalah base-nya yang ada di sini. Oke, harapan saya sih sebenarnya sih nggak jauh-jauh amat ya. Mungkin sampai sini atau nggak mentok diskon sampai 25 ya kan, putar balik. Wah, ini udah banget. Ya, intinya kita ngambil buy aja lah. Oke, sekarang ke H1. H1 memang dari segi H1 fair value gap yang tersisa hanya ini doang. Ya, sebaiknya sih kalau bisa sekarang kita menunggu marketnya ini ngebuat fair value gap versi H1 yang baru ya. Jadi dengan demikian, jika semisal kita mendapatkan fair value gap-nya yang baru, mungkin ya dari sini mungkin dimanapun ya titik terakhirnya mungkin di sini. Nanti marketnya retrace terjadi pembalikan, kalian ambil buy ya. Ini kita nge-buy aja lah untuk hari ini. Oke. H1 tetap tidak berubah. Ini marketnya adalah bos-bos semua, tidak berubah ya kan. Sabar aja untuk ambil buy. 15 menit kalau dilihat, kalau mau ambil buy, kalau misalnya marketnya ekstrim banget buat lanjut lari ya, berarti adalah Fibonacci yang kita bisa pakai adalah Fibonacci yang kita tarik dari penutupan kemarin malam per 15 menit ya. Kita pakai 1 jam aja kalau misalnya ini marketnya ekstrim luar biasa. Yang itu yang ditarik dari sini ya, ditarik di jam 2 pagi terakhir sampai all titik 0 di sini. Maka bakal kalian ketemu yang dimana ini 55 ada 38,2, kemudian 50% ada di 40 dan 61,8 ada di 25 atau enggak di 28. Ya, ini merupakan swing H1 yang bisa dipakai. Ya, jika misalnya marketnya ini ekstrim banget bullishnya dan tiba-tiba marketnya mental naik, ya udah nanti kalian ukur aja lah pakai ini time frame H1 Fibonya. Ya, ini ditarik dari sini. Dari pada saat drop jam 2 pagi di sini ya sampai titik nolnya. Sekali lagi, kalau titik nolnya ini tidak geser. Ingat ya, ini sekarang baru kena 23,6 yang dimana saya pribadi kalau sampai 23,6 itu belum retracement yang bagus. Ya, kalau sudah ngelewatin 23,6 sampai minimal 38,2 baru saya akan bilang itu adalah retracement yang bagus. Oke. Tuh, kalau versi 15 menit memang di sini kita mendapatkan yang namanya area demand ya, atau enggak base lah bahasanya, yang base-nya di sini tepat di 50% dari swing H1 ya, Fibonya. Kalau dipaksa lagi per 5 menit ya, 5 menit sih ada ya. Di sini dengan pas juga di sini adalah 38,2-nya. Nah, pas ya. Di sini Fibo 38,2, di sini Fibo 50% versi swing H1 tadi, ya kan 61,8-nya ada di sini. Jadi overlapping Fibo tadi semua itu masuk semua. Jadi sekarang kita tinggal tunggu aja momentumnya balik lagi, mungkin kisaran 60, 65 ya kan, sabar aja, nanti ambil posisi buy lagi, tembak jauh. Tapi sekali lagi ya, ini range-nya gede loh ya. Ini kalian bisa lihat per 5 menit aja satu candle-nya lumayan loh nih. Per 5 menit ya. Satu candle-nya 150 pip. Jadi sekarang ini volatilitasnya lagi besar sekali. Jadi ini sesi Asia-nya lagi kencang sekali ya. Sesi Asia lagi kencang, kemudian retrace dikit. Kemungkinan sesi London sih kalau udah kayak begini bakal ngebabat juga sih. Jadi menurut saya ya, kalau kalian ingin trade hari ini, sesi Asia kalian masih bisa trade. Sesi London hati-hati. Kemudian nanti pada saat sesi New York-nya, nah itu baru adalah main event-nya. Ya, untuk hari ini sih kita tidak mendapatkan ada news yang penting sih. Hari ini kita tidak ada news sama sekali yang penting. Jadi
Ini kita masih tetap yang namanya sabar aja untuk ambil posisi buy-nya. Kisarannya adalah kalau lebih bagus adalah di bawah 70. Ya, saya tidak prefer buat sell, saya prefer buat ambil buy sekarang. Kisaran range-nya adalah ini di main 5 menit. Ya, Fibo tadi sudah kalian pakai ya. Jadi kalian mau pakai versi Fibo dapat, kemudian pakai RBS dapat, pakai supply demand dapat, kemudian semuanya dapat ya. Ini dapat semua nih. Jadi salah kalian mau pakai yang mana ya kan? Mau pakai apapun ini dapat semua. Jadi sabar aja untuk ambil posisi buy-nya. Even untuk kalian mau pakai structure juga ini semuanya adalah bullish ya. Even 5 menit ya, kalian bisa lihat sendiri nih, 5 menit pun bullish ya. 5 menit ini bullish. Kalian misalnya ini 5 menit bullish sendiri. Terakhir swing low-nya adalah di sini ya. Ini high, low, high, low, high. Ini udah tinggi banget nih high-nya nih. High tinggi banget ya. Inilah swing low terakhir nih di versi 5 menit. Kalau versi 3 menit sih ya sama sih ya. Ini versi 3 menit sama. Ya high, low, terus terbang jauh sekali. Makanya mentok kalau bisa sih di sini. Kalau 1 menit sih beda cerita ya. 1 menit sih udah beres. Yang mau diapain 1 menit sih udah beres dari sini ya tuh. Change of character, retest langsung drop masih. M1 masih beres ya. Ini M1 sih. Jadi kalau kalian mau bullish tunggu M1-nya bullish lagi. Kalau sekarang sih kalau lihat dari versi M1 ya, kalau kalian mau bullish. Oh, di mana ya? Bentar, terakhir deh ya. Nggak usah ya, saya nggak perlu lihat M1 karena ini kan analisa daily harian. Oke, mentok lah paling 5 menit 15 menit. Oke, jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ini marketnya mengalami risk off luar biasa. Jadi kalau kalian ingin ambil buy, sabar aja dulu untuk sekarang ya, karena target masih terbuka lebar nih perhitungannya dari 4625 sampai 4688 dan 4720. Beyond dari 4720 atau 4725 ya, bisa pakai angka psikologi 4750 atau 4755 dan 4770 atau 4775 sebagai angka psikologi aja. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Hati-hati sekali untuk ambil posisi. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.